pemerintah terus menggenjot program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran melalui jajaran kabinetnya. Salah satunya adalah Kementerian UMKM. Guna mendukung program prioritas Kementerian UMKM di bawah kepemimpinan Maman Abdurrahman terus mendorong untuk mengupayakan berbagai cara. Salah satunya adalah kredit usaha rakyat untuk alat produksi di bidang peternakan, pertanian, dan perikanan senilai 20 triliun rupiah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional. Selain itu, kementerian juga memberikan gebrakannya dengan menghapuskan hutang para pelaku UMKM dengan kriteria untuk mewujudkan program prioritas. Bersama saya Aya Nufus, inilah 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Berbagai gebrakan terus dilakukan pemerintah di berbagai sektor, termasuk bagi para pelaku UMKM. Melalui Kementerian UMKM, pemerintah berupaya memajukan para pelaku UMKM baik dari segi konvensional maupun digital. Selain persaingan dunia digital, pemerintah juga terus mengupayakan kesejahteraan para pelaku UMKM melalui kerjasama dengan korporasi yang lebih besar. Sebagai bentuk upaya terwujudnya cita-cita, Kementerian UMKM pun melantik sejumlah pejabat tinggi baru. Mereka diberi tugas tegas, yaitu keseriusan dalam memperjuangkan para pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Ya, seorang Maman Abdurrahman ini turun langsung ke Tanah Abang tadi soal pelantikan ya Pak ya tadi pagi ya? Melantik siapa aja sih hari ini? Pelantikan sama launching logo. Launching logo, kira-kira tadi melantik siapa aja nih? Jadi tadi alhamdulillah kita lantik 8 eselon 1 sekaligus dan 28 eselon 2 Wow. sekaligus. Dan dilakukan di ruangan terbuka, biasanya kan di kantor ber-AC. Iya. Ini sebuah gebrakan dari kementerian apa gimana nih? Sebetulnya kan kita mau pertama coba mengambil semangatnya lah sebetulnya. Kan arahan dari Pak Presiden itu agar Kementerian UMKM betul-betul bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para pengusaha-pengusaha UMKM kan. Nah, jadi saya juga harus kasih message, arahan dari Presiden juga kita mau kasih message ke teman-teman pejabat-pejabat di eselon 1 dan di eselon 2. Artinya kita punya harapan bahwa ke depan eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian UMKM beserta dengan jajarannya harus bisa hadir di tengah-tengah dan berada di masyarakat, khususnya pengusaha UMKM. Iya, jadi memang message-nya tuh di situ. Pesannya banyak yang ingin disampaikan juga ya. Dan ini juga responnya positif sekali kan pada teman-teman penggiat-penggiat pengusaha-pengusaha UMKM, khususnya di Tanah Abang ini. Iya. Kan kita tahu ya bahwa pasca COVID belum 100% reborn. Hampir di beberapa pasar-pasar baik itu tradisional, pasar modern, di mana itu sebagai salah satu etalase pengusaha-pengusaha UMKM kita. Makanya kita mengambil simbol pasar Tanah Abang ini sebagai salah satu untuk coba ya kalau bahasanya menghappeningkan kembali pasar modern Tanah Abang ini. Tapi ini kunjungan Anda pertama kali ke Tanah Abang setelah menjabat sebagai Menteri, Pak? Kalau kunjungan formal, ya, ini yang pertama. Tapi kalau sebagai rakyat biasa, sebagai masyarakat, sering diajak istri gue belanja di sini. Oh gitu. Yang kemarin saya juga sempat lihat pemaparan Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, soal digitalisasi, termasuk digitalisasi pemerintah. Soal digitalisasi di UMKM sendiri sejauh apa upayanya, Pak? Begini, sebelum saya ngerespon yang tadi Mbak tanyain itu, saya harus bilang kita harus luruskan jangan sampai sebagian pihak ini atau pengusaha UMKM ini masih salah tafsir nih. Oh jadi masih banyak salah tafsir di luar sana? Masih salah tafsir melihat digitalisasi. Seakan-akan digitalisasi itu pelanggengan produk-produk impor. Nah maka dari itu kita harus luruskan. Yang pertama kita harus sampaikan kepada publik bahwa ini sebuah keniscayaan yang memang sudah nggak bisa lagi kita elakkan. Justru kita ingin memanfaatkan etalase digitalisasi marketplace e-commerce untuk mendorong peningkatan penjualan produk mereka. Di sisi lain, kami Kementerian UMKM bersama-sama dengan Menkom Digi, kita juga mereview tuh mana e-commerce yang terlalu memberikan ruang kepada produk-produk penjualan produk impor, yaitu kita tahan.
Jadi upaya penahanan itu sebenarnya sudah iya, ada? kita lakukan. Jadi Oke. di satu sisi kita dorong transformasi digital dalam rangka untuk meningkatkan penjualan para pengusaha-pengusaha UMKM. Lalu yang kedua, kita juga lakukan penahanan masuknya derasnya produk-produk impor. Tapi bukan di tidak adakan sama sekali, cuman ada penahanan. Artinya masih ada barang-barang impor. Pada dasarnya gini, kalaupun yang masuk, itu yang memang kita nggak punya, ataupun kita nggak bisa produksi. Baik. Tapi kalau yang kita memang udah produksi dan kita lihat secara skala volume ini, ya saya pikir itu kita harus berani untuk menutup. Oke, baik. Jadi memang upayanya juga cukup banyak Iya. untuk melestarikan dan memberdayakan UMKM kita. Iya. Ini kan dari Kemenkop UMKM sekarang ke Kemen UMKM. Ada nggak perbedaan mungkin di transisinya nih? Memang kalau dari sisi, kan kita harus akui ya, ini Kementerian UMKM yang sekarang ini pertama berarti secara dulu kan gabung sama Kemenkop. Harapannya Pak Prabowo kan ini dipisahkan agar koperasi bisa fokus dan bertumbuh, jadi bisa fokus mengurusi koperasi kita, lalu UMKM juga bisa fokus ngurusin UMKM, jadi biar fokus tuh kedua-duanya. Dan alhamdulillah ternyata strategi yang dilakukan oleh Presidennya tepat, jadi akhirnya kami karena problematika di koperasi dan di UMKM itu juga relatif berbeda, pendekatannya juga berbeda kan. Tapi saya tadi cukup sempat keliling juga, kita lihat produk-produk di UMKM khususnya di Tanah Abang ini cukup bagus-bagus juga produk-produknya. Tapi dari pemerintahan ada nggak upaya untuk mungkin membantu mereka untuk bekerja sama dengan koperasi yang lebih besar? Begini, kalau dengan konsep yang sekarang sudah berjalan, koperasi itu sebagai agregator. Jadi misalnya UMKM yang skala yang kecil-kecil, yang mikro-mikro, mereka dikonsolidirkan, dimasukkan dalam satu koperasi. Bisa koperasi simpan pinjam, juga bisa koperasi produksi. Oke. Nah, itu berjalan. Jadi misalnya beberapa produk-produk itu juga ada yang memang di bawah binaan koperasi. Di sisi lain, dengan dipisahkannya Kementerian UMKM, itu tetap akan kita jaga ya. Karena itu cukup positif lah berdasarkan evaluasi kita. Nah, di sisi lain dengan dipisahkannya ini, kita mulai mau masuk. Ini kalau sekedar saya sampaikan ke masyarakat ya, ke publik. Di luar negeri, di Cina, di Korea, di India, di Jepang, kenapa UMKM-nya bisa cukup maju dan progresif tumbuh? Karena terjadi connectivity antara UMKM-nya dengan industri besar. Oke. Nah, di Indonesia seperti apa? Di Indonesia belum menjadi sebuah ekosistem, belum menjadi sebuah kebiasaan. Jadi masih independen semuanya. Jadi terpisah jadinya. Nah, sebagai contoh, kalau kita perhatikan di industri otomotif, manufaktur mobil, manufaktur motor, itu nyambung tuh dengan UMKM-nya. Jadi UKM-nya itu dia menjadi supplier di manufaktur motor dan manufaktur mobilnya. Ada yang bikin jok, ada yang bikin saddle, segala macam. Itu nyambung. Jadi rantai supply, rantai pasoknya masuk. Nah, apa yang sudah terjadi di otomotif ini mau kita replikasi di beberapa sektor-sektor. Nah, sebagai contoh tadi misalnya industri fashion, baju-baju, itu luar biasa loh. Kalau kita perhatikan ini kan di Tanah Abang ini sekarang mulai dari modern hingga kebaya-kebaya masih bagus-bagus banget juga. Ini kalau kita replikasi konsep yang ada di industri otomotif, kita replikasi di sektor garment ataupun sektor fashion ya. Saya tidak masuk ke tekstil ataupun garmentnya, tapi kita masuk kepada sektor fashionnya, dan itu kita konsolidir, kita clustering, dibuat menjadi satu namanya holding UMKM. Holding UMKM. Ada dua kemanfaatan yang bisa kita dapat. Apa kemanfaatan pertama? Produksi, cost produksi menjadi kecil. Karena kan kita dalam skala besar kan. Nah, cost produksi kecil, lalu yang kedua volume produksi pun menjadi bertambah. Tapi apakah digitalisasi ini punya peran penting nih Pak terkait dengan perkembangan UMKM kita, apalagi supaya dilirik sama koperasi yang lebih besar? Mungkin Anda bisa sampaikan kepada publik, karena mungkin masih ada seperti yang di Tanah Abang yang nggak punya lapak begitu ya di e-commerce. Apakah ini penting? Ini kan tadi sebagian ya. Toko-toko ini juga mereka memanfaatkan ruang digital. Jadi memang penting tadi kan kita coba roadshow tuh kan, kita jalan. Kita coba praktekin di beberapa toko-toko itu kebetulan, toko ini kebetulan aja. Ternyata tokonya itu yang punya tetangga gua di sebelah rumah gitu. Jadi akhirnya tadi, nah
Itu Langsung sebagian. follow dong Pak. Langsung Jadi follow. ini sekarang sebagian Iya. juga Oke. mereka sudah memanfaatkan ruang Oke. digital sebagai media promosi mereka. Oke, baik. Gitu. Jadi ada juga saya sebenarnya penasaran terkait dengan sebenarnya gebrakan dari Kementerian UMKM ini kan banyak ya Pak, termasuk penghapusan hutang, kemudian juga jaminan UMKM. Tapi kita akan bahas sesaat lagi ya Pak ya, kita akan jeda sesaat, Oke. tetaplah di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Sejumlah program prioritas dikeluarkan Kementerian UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan para pengusaha kelas mikro di tanah air. Program penghapusan utang para pelaku UMKM misalnya. Program ini ditengarai bisa menjadi angin segar bagi pelaku UMKM demi bisa terus bersaing di tengah sengitnya kompetisi. Pemerintah pun terus mendorong semua pihak terlibat demi segera terwujudnya program yang dengan cepat melekat di hati rakyat. Namun tidak semua pelaku UMKM berhak atas gerasi hutang. Pemerintah sedikitnya menetapkan 4 persyaratan. Apa saja persyaratan tersebut? Pemirsa, Anda kembali di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih bersama saya Aya Nufus dan masih dengan Pak Menteri soal jaminan UMKM. Jaminan dan Mekanismenya seperti penghapusan piutang. Ya, Gini, terus sejujurnya penghapusan piutang itu berangkat dari inisiatif Pak Presiden. Beliau ingin di awal masa pemerintahan beliau ingin memberikan sebuah pesan simbolik berupa affirmative action, kepedulian Oke. beliau terhadap masyarakat. Kan konsep besar beliau kan ekonomi kerakyatan. Iya, ekonomi kerakyatan. Jadi salah satu bentuk konkretnya adalah penghapusan piutang. Karena memang harus kita ketahui banyak sekali beberapa pengusaha-pengusaha UMKM ini Iya. yang 5 tahun yang lalu ya, terhitung dari sekarang terbitnya misalnya mundur di 5 tahun yang lalu. Oh, oke. Itu Kemarin banyak. saya sempat dengar 10 atau 5 Enggak, atau 10 5 sebenarnya. 5 tahun ya jadinya Banyak ya. Oke. sekali pengusaha-pengusaha UMKM itu yang Oke. memang betul-betul udah nggak bisa lagi. Oke. Jadi ini memang pada posisi yang memang udah nggak bisa lagi. Oke. Nah, itulah didorong kebijakan tersebut. Nah, ada pertanyaan, ini yang teman-teman ataupun pengusaha-pengusaha UMKM yang dapat KUR, itu bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena mereka yang mendapatkan program KUR itu sudah dilindungi melalui jaminan asuransi Jamkrindo dan Askrindo. Oke. Jadi secara konsekuensi udah nggak ada no Oke. issue sebetulnya. Gitu. Tapi penghapusan ini ada kriterianya berarti? Ada. Berapa nih kriterianya Pak? Dari angka 1 juta sampai maksimal 500 juta. Oke. Cuman memang yang paling banyak Iya. itu dari angka 1 juta sampai 50 juta. Oke. Itu banyak banget. Banyak banget ya. Nah, Sejauh ini sudah mulai atau masih di jadi data? ini kan sebetulnya memang sudah masuk. Jadi gini, saya mau luruskan ya sampaikan kepada publik. Ini sebetulnya siapa sih yang Iya. bakal dihapus tagikan? Jadi Iya, ada 5 kriteria. ada beberapa 5 kriteria. Nah, Oke. dia itu yang sudah masuk. Jadi kan gini, ada istilah saya box 1, box 2. Box 1 itu yang masuk dalam daftar hapus buku. Hapus buku. Oke. Jadi sebelum dimasukkan di hapus tagih, itu harus masuk dulu di daftar hapus buku. Nah, yang memang sudah masuk dalam daftar hapus buku di seluruh Indonesia ini ada kurang lebih 1 jutaan. Oke. Jadi Seluruh Indonesia ya, seluruh 1 jutaan. Indonesia. Oke. Nah, inilah yang dimasukkan kriteria di sini dipindahkan ke dalam hapus tagih. Nah, yang hapus tagih inilah yang bisa diputihkan. Oke. Nah, sampai sekarang udah kurang lebih sekitar 67.000 yang sudah masuk dalam daftar hapus tagih. Memang nggak mudah, Mbak. Targetnya sampai kapan Pak? PP ini kan berlaku 6 bulan. 6 bulan. Jadi kita harus segera tuntaskan Iya. dalam 6 bulan dan memang nggak mudah. Kenapa saya Iya. bilang nggak mudah? Karena ada yang memang nomor teleponnya udah nggak ada. Nggak aktif. Ada yang mohon maaf, ada yang mungkin sudah meninggal. Iya, Ada yang memang masih ada tapi pindah. Jadi bayangkan, jadi secara teknis itu memang cukup rumit.
Oke, jadi prosesnya akan terus dijalankan ya terus, ya. ke seluruh pelosok Indonesia. Ya. Yang paling menarik, saya sempat baca juga soal UMKM Champion. Bisa dijelaskan itu apa sih, Pak? Sebetulnya kan begini, kita tuh ada program di kewirausahaan, di Deputi Kewirausahaan. Kita ingin menghasilkan UMKM champion. Oke. Itu ada proses kurasinya tuh. Oke. Jadi dikurasi dulu. Nah, nanti dengan harapan mereka-mereka yang memang champion ini yang akan disiapkan nanti tuh. Misalnya dia dari kecil, kita persiapkan dia untuk tumbuh masuk ke menengah menuju ke besar. Oke. Soalnya UMKM ini kan tidak hanya berfokus misalnya sama fashion juga, ada beberapa pertanian, ya kan, peternakan, perikanan, banyak sekali. Apakah ini salah satu juga dari arahan Pak Prabowo terkait dengan program prioritasnya makan gizi gratis? Dari Kementerian UMKM sendiri seperti apa mitigasinya? Nah, ini juga salah satu tagline besarnya Presiden itu kan ekonomi kerakyatan. Makanya beliau masuk dengan konsep makan bergizi gratis. Dulu orang pasti sekarang kaget bahwa dulu orang sempat agak sedikit underestimate program ini. Tapi sekarang makan bergizi mungkin dinilai gratis impossible. Makan bergizi gratis itu program yang memberikan manfaat beberapa aspek. Aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi. Jadi menciptakan ekosistem usaha baru. Dan ini bisa dinikmati oleh semua pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di Indonesia, level mikro dan level kecil. Dan bahkan koperasi-koperasi juga hidup, karena nanti konsepnya supplier barang itu lewat koperasi itu. Sayur-sayuran, beras di daerah masing-masing ya. Nah, lalu dari situ nanti belanja masaknya yang membuat semua segala macam didorong UMKM nih. Pak, ini kan mumpung kita lagi ada di Tanah Abang nih, gimana kalau kita mungkin tanya salah satu pedagang yang di sini kali ya, pedagang UMKM soal mungkin masih ada tantangan yang dirasakan oleh para pedagang kali ya. Halo, selamat siang Mas. Ini dari ini apa nih? UND ya? UND. Siapa namanya Mas? Pikal. Mas, saya kasih kesempatan sebenarnya buat Anda bertanya dengan Pak Menteri. Mumpung ada Pak Menteri UMKM di sini. Tadi saya udah belanja di sini belum ya? Oh, udah di depan. Di depan. Nah, di sini belum Pak. Nanti habis ini sini. Pak, ini kan di bidang fashion ya? Ya, benar. Terkait dengan tekstil, ada nggak mungkin masih ada tantangan di sini yang ingin ditanyakan untuk Pak Menteri? Ya, kalau menurut saya sih, kalau buat yang ini ya, pedagang ini ya, pengaruhnya ya online shop aja kalau menurut saya. Jadi kayak Shopee, TikTok Shop, itu pengaruhnya. Tapi Bapak sendiri belum dalam punya? hal merugikan atau menguntungkan? Ya, kalau menurut saya merugikan. Merugikan ya? Customer-nya ya. Gimana Pak pendapatnya Pak? Begini, ini memang tadi saya dari awal saya udah bilang tuh, ini ada dua sisi yang harus dilihat. Sisi pertama, ada sebuah realitas nih, ini kondisi hari ini, kita hampir sulit mencoba membendung era digital ini. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh kita pemerintah dua hal. Yang pertama, mencoba mengajak orang-orang seperti beliau, suka ataupun nggak suka, kita harus masuk menjualkan barang kita di sini. Pemerintah akan support tuh. Jadi teman-teman seperti UNB dan yang lainnya pedagang, kita akan dorong nanti kasih edukasi tentang bagaimana menjual barang di digital. Itu yang pertama. Itu suka nggak suka tuh Mas ya. Artinya kita nggak bisa menahan arus besar ini. Nah, yang kedua, ini akan kita evaluasi. Kita panggil beberapa platform e-commerce. Kalau lu ataupun kalian terlalu memberikan ruang kepada produk impor ataupun tidak memberikan ruang kepada UMKM, itu kita cut. Jadi upaya dari pemerintah sudah ada untuk meng-cut. Bapak sendiri udah ada nih? Nah, ukurannya begini, jumlah. Kita akan cek tuh, dalam setahun kemarin misalnya, berapa jumlah UMKM yang difasilitasi oleh e-commerce kan ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, segala macam. Kita minta tuh daftarnya. Setelah misalnya tahun kemarin ada 10 juta misalnya gitu ya. Ya kita minta tahun ke depan lu harus punya target, harus lebih dari 10 juta. Jadi terus tuh, kenapa? Karena tadi ada realitas yang memang kita hampir nggak bisa tolak nih. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memanage dan mengontrol. Nah, pesan saya kepada Mas, yuk kita hadapin. Mulai sekarang kita mulai membiasakan, tetap yang di sini jualan. Tetapi kalau ada satu orang yang kita siapkan, dia buka online shopping, memasarkan produk yang dimiliki, nanti kan pelan-pelan tuh akan
ada peningkatan penjualan gitu loh. Gitu. Tapi Masnya udah punya akun di e-commerce? Ada kayak Lazada ada. Ada ya. Ada, Oh, Shopee oke. ada. Nah itu dihidupkan terus aja Mas. Jadi memang konsekuensinya harus ada satu orang. Ya memang ada investasi tambahan lah, kan berupa handphone aja sih. Untuk live sebetulnya. ya, Pak ya? Oh, untuk live doang. Tapi kendalanya ini pajaknya Pak. Pajaknya Dari berapa? 2,5% sekarang bisa 12% hampir. Pajak dengan siapa? Dan ini aplikasi. Pajak Pajak dari aplikasi. Jadi aplikasi aplikasi Shopee, memotong gitu ya, Pak? potongannya gitu. Oh, Oke, nah gini. Sekarang berapa pajaknya? Dalam 100.000 itu bisa 12.000-an. Kalau dulu kan 2.500 cuman 2,5%. Oke, ini menarik nih, ada informasi baru. Ya. Nggak apa-apa Mas, nanti yang kayak gini-gini sampaikan ke kita. Nah, Ini kan kita dapat temuan baru nih kan. Ini bukan PPH ya, ini Ya. pajak dengan Aplikasi. pajak dengan Aplikasi. aplikasinya. Jadi Ya. maksud saya gini, ini kan kita harus luruskan nih. Kan kalau dari sisi pemerintah, ya. PPH kan nggak ada beban. Jadi penjualan sampai 500 juta free pajak, kan gitu. Ya. Di atas 500 juta sampai 4,8 M, Mas cuma dapat 0,5%. Betul ya itu. Pajaknya itu dari pemerintah ya. Itu nggak ada perubahan tuh. Jadi jangan sampai kalau tiba-tiba ada oknum-oknum yang mencoba, itu nggak ada. Jadi untuk teman-teman pengusaha UMKM itu clear tuh pajaknya dari pemerintah. Nah sekarang yang masuk ini pajak dengan Lazadanya ya. Dengan Lazadanya Oke. betul. Ya. Nanti kita jadi catatan itu. Oke. Kalau Kira-kira- kemarin berapa? 2,5%. 2,5% Dari sekarang. corona tuh. Ya. Dari apa? Sejak 2020 masih 2,5%. Sampai 2021 lah. 2022-an pertengahan itu. Oh, Masih jadi normal setelah ini. 2022 naik. Naik Sampai berapa? bertahap gitu naiknya. Sekarang udah sampai 12% Ya udah. ada. Oke, itu nanti jadi catatan kita. Oke, baik. Makasih Terakhir, loh makasih ya Mas. informasinya. Terakhir Mas, mungkin harapan untuk Mas di depan Pak Menteri ini ada yang ingin disampaikan? Harapannya yang ingin disampaikan? Ya, semoga ya ini produk lokal lebih maju daripada yang ini ya, Yang dari impor ya. Oke, baik. Terima kasih ya Mas. Ada Sukses kemajuan selalu. lah ya. Ya, bu rezekinya ya. Terima kasih. Keterlibatan istri Anda nih Pak, kemarin baru saja dilantik ya jadi ketua bidang kemitraan di Dekarnas. Kira-kira akan ada kolaborasi nggak Pak dengan Dekarnas? Ya itu kan gini. Ya itu kita pasti akan support lah kan. Ya. Ada Dekranasda, Ya. ada Dharma Wanita. Uh-huh. Jadi ya kita akan dorong lah, akan support. Oke. Kalau nggak salah ada satu lagi Seruni atau apa Seruni. gitu. Itu ya pokok pada prinsipnya kita akan support selama itu bagus dan itu punya kemanfaatan ya kita bisa. Oh, oke, baik. Kalau gitu, terima kasih banyak Pak Menteri atas waktunya. Bapak akan open endorse juga nggak di sosial media? Iya, ya. Terima kasih banyak ya Pak Terima kasih ya. atas waktunya Iya, iya. ya. Ini mau keliling lagi, belanja lagi Pak? Udah banyak, udah belanja. Udah cukup banget. Oke. Ya. Yuk. Oh tuh Pak, ada yang mau foto. Yo, yo. Silakan.